Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Maca, nama Tajang, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak Guru doakan semoga semuanya sehat selalu. Amin. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam acara pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Tidak lupa pula saya menyapa teman-teman guru kelas 6 se-Kabupaten Sinjai serta orang tua dan wali siswa yang senantiasa selalu mendampingi anak-anak Maca kita dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Anak-anakku Maca, sebelumnya Bapak Guru ingin mengajak kepada semua anak-anak Maca di rumah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Serta tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Anak-anakku Maca, sebelum kita belajar, Bapak Guru akan memperkenalkan diri dulu. Bisa dilihat di layarnya, perkenalkan, nama Bapak Guru, Bapak Muhammad Anas HS. Sehari-harinya Bapak mengajar di SD Negeri 146 Kesi, Kecamatan Sinjai Tengah. Nah, sekarang anak-anakku sudah kenalkan dengan Bapak. Oke, sekarang saatnya untuk kita memulai materi pelajaran hari ini. Anak-anakku Maca, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa dengan harapan semoga semua ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah. Berdoanya dengan khusyuk ya. Nah, kita saksikan doa berikut. Berdoa dimulai. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita akan tepuk dan salam PPK dulu ya nak. Oke, silakan disaksikan video berikut ini. Oke, bagaimana? Sudah semangat? Baiklah, hari ini anak-anakku Maca akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran keempat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang anak-anakku akan capai hari ini, yaitu yang pertama, setelah membaca teks, anak-anakku mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran dengan sistematis. Setelah membaca teks, anak-anakku mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mendengar penjelasan guru, anak-anakku mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat. Nah, anak-anakku semua, tahukah kalian siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Dan sikap apa yang harus kita contoh darinya? Baiklah anak-anakku, kita
untuk menjawab pertanyaan tersebut akan membaca teks eksplanasi. Namun sebelumnya, anak-anakku masih ingat struktur teks eksplanasi? Nah, anak-anakku bisa lihat di layarnya. Bapak Guru ingatkan kembali teks eksplanasi. Strukturnya yang pertama ada pernyataan umum yang merupakan gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan yang bersifat umum. Kemudian struktur yang kedua ada deretan penjelasan atau eksplanasi. Ini merupakan inti penjelasan yang disampaikan. Kemudian strukturnya yang ketiga ada yang berisi interpretasi atau berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Nah, untuk mencari informasi penting dalam teks eksplanasi, anak-anakku bisa menggali menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, ataupun bagaimana. Jadi, berikut ini kita sama-sama membaca teks eksplanasi. Di bukunya anak-anakku bisa lihat juga. Kita akan baca sama-sama. Judulnya Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Itu judulnya teks eksplanasi berikut. Nah, pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Apa itu? Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolahnya. Di sekolah, ia hanya bersekolah selama 3 bulan. Diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa yang ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison ini memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, itulah tadi teks eksplanasi tentang Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Nah, berdasarkan struktur tadi, kita akan menjawab sama-sama pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi yang ada dalam teks eksplanasi tadi. Pada paragraf pertama atau topik masalahnya, pertanyaannya, apa yang dibahas pada teks di atas? Nah, teks di atas membahas sejarah ditemukannya bola lampu pijar oleh ilmuwan bernama Thomas Alva Edison. Kemudian pada paragraf 2 atau deret penjelasnya, pertanyaannya, siapakah Thomas Alva Edison? Bisa dilihat, Thomas Alva Edison adalah ilmuwan penemu bola lampu pijar, lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Selanjutnya anak-anakku, pada paragraf ketiga masih deret penjelas,
Pertanyaannya, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Nah, kita tadi sudah membaca sama-sama bahwa ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktunya selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Nah, sekarang masuk ke paragraf terakhir atau paragraf keempat yang berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang Alva Edison? Nah, di akhir paragraf tadi ada tentunya Thomas Alva Edison ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan pantang menyerah. Ini anak-anakku yang perlu kita tiru dari sikap Thomas Alva Edison. Kita jangan pantang menyerah dalam mengerjakan sesuatu. Kalau gagal, kita coba lagi. Seperti Thomas Alva Edison ini, akhirnya dia bisa mengubah dunia. Padahal beliau tidak pernah mengenyam bangku di sekolah resmi. Dia hanya belajar di rumahnya dengan terus-menerus. Nah, itulah tadi anakku cara untuk menggali informasi dari teks eksplanasi melalui bagan-bagan pertanyaan seperti ini. Nah, anak-anakku maca, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut ini. Anak-anakku bisa lihat di layar. Nah, ini ada di bukunya juga, anak-anakku baca. Judulnya Lampu Belajar Hadiah dari Ayah. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayahnya 6 bulan yang lalu. Ayahnya memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikannya ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik itu tidak akan mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dipakai dalam waktu yang lama. Nah, berdasarkan cerita teks tadi, kita akan jawab bersama-sama lagi beberapa pertanyaan tentang hak yang bertanggung jawab dari Siti dan adik Siti. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Nah, hak yang didapatkan Siti adalah lampu belajar. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Ya sama, hak yang didapatkan adik Siti juga lampu belajar. Pertanyaan yang ketiga, apakah Siti menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, benar sekali. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Dia mematikan kalau tidak digunakan dan juga membersihkannya ketika lampunya kotor. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Berbeda dengan Siti, jawabannya tidak, anak-anakku maca. Adik Siti tidak mampu menjaga lampu belajarnya.
ia tidak mematikan lampunya sehingga lampu belajarnya rusak. Ia juga tidak membersihkannya, menurut cerita tadi tidak membersihkannya ketika lampu belajarnya kotor sehingga rusak. Nah, pertanyaan yang kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Apa? Ya, benar sekali. Pasti barang-barang yang kita miliki akan lebih awet. Kita bisa memakainya dalam waktu yang lama dan pastinya terjaga dengan baik. Nah, orang tua kita telah memberikan hak-hak kepada anak-anakku maca, kepada kita semua untuk menggunakan barang-barang seperti contohnya sepatu, sepeda, dan lain-lain. Anak-anakku harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut, menggunakannya dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya. Itu semua contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Bisa awet kan kalau kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab. Nah, anak-anakku maca, berikut Bapak Guru akan berikan contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab serta apa manfaatnya kalau kita bertanggung jawab. Ya, ada di rumah, di sekolah, dan contoh di masyarakat. Nah, kita pertama ke contoh yang ada di rumah. Nah, anak-anakku maca bisa lihat pada gambar pertama, bermain dengan nyaman, selesai bermain, merapikan mainan, selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Contohnya yang kedua, hak yang bertanggung jawab. Hak menonton film kesukaannya di televisi, tetapi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata kita tidak rusak dan besoknya tidak bangun kesiangan. Kemudian contoh yang ketiga, masih di rumah, anak-anakku mendapatkan hak makan, tetap dengan bertanggung jawab. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Lalu anak-anakku mencuci piring yang kotor yang telah digunakan. Apa gunanya? Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu contoh di rumah. Kita masuk contoh di sekolah. Apa contohnya di sekolah? Nah, anak-anakku bisa lihat lagi di gambar. Yang pertama contohnya, mendapatkan hak bermain saat jam istirahat dengan tanggung jawab. Bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar suasana rukun dan kondusif di sekolah. Kemudian yang kedua contohnya, mendapatkan hak pengajaran dari guru. Anak-anakku mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Apa gunanya? Manfaatnya adalah hal itu dilakukan agar anak-anakku mampu memahami ilmu yang diajarkan dengan baik. Nah, kemudian contohnya lagi di sekolah. Satu lagi contoh di sekolah, membaca. Anak-anakku mempunyai hak membaca buku di perpustakaan, namun dilakukan dengan tenang. Hal ini dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Nah, kita lihat lagi contoh yang ada di masyarakat. Contoh yang ada di masyarakat. Nah, anak-anakku bisa lihat lagi gambarnya. Contohnya yang pertama, anak-anakku bisa bermain di taman, namun tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Kemudian contoh yang kedua, anak-anakku maca bermain di sepeda, tidak di jalan raya. Kenapa? Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Nah, itulah tadi cari contoh-contoh hak yang bertanggung jawab yang anak-anakku bisa lakukan di sekolah, di rumah, maupun
di masyarakat. Nah, anak-anakku, sekarang tibalah saatnya Bapak Guru berikan tugas kepada anak-anakku maca semua. Apa tugasnya? Nah, tugasnya mudah. Yang pertama, anak-anakku amati benda-benda yang menjadi hak anak-anakku. Kemudian, apakah anak-anakku telah menggunakannya dengan penuh tanggung jawab? Ya, anak-anakku bisa menuliskan dalam bentuk kolom seperti di layar berikut ini. Di buku paket anak-anakku juga ada. Nah, contoh ada benda yang menjadi hak anak-anakku, ada sendal, ada ataupun sepatu dan lain-lain. Bagaimana cara menggunakannya? Kalau sendal, menggunakannya misalnya ketika keluar dari rumah. Bagaimana anak-anakku merawatnya? Nah, contohnya merawatnya apabila kotor, pasti anak-anakku bersihkan, dicuci. Kalau sudah dicuci, apakah anak-anakku bertanggung jawab bertanggung jawab dalam menggunakannya? Jawabannya pasti ya, karena anak-anakku sudah mencucinya. Kemudian, apa manfaatnya ketika anak-anakku bertanggung jawab? Ya, pasti jelas sendal yang anak-anakku sudah rawat akan dipakai dalam waktu yang lama, akan menjadi awet. Nah, kemudian selanjutnya tugas selanjutnya bisa dilihat di layarnya. Nah, sekarang setelah pembelajaran ini, apa yang dapat anak-anakku simpulkan? Ini juga dikerjakan anakku. Apakah anak-anakku sudah menggunakan barang-barangnya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan tabel-tabel yang di tugas sebelumnya? Silakan diisi jawabannya. Yang kedua, apakah manfaat ketika anak-anakku bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah anak-anakku sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah anak-anakku dapatkan? Jadi kalau bisa di screenshot di layar HP-nya, bisa juga anak-anakku lihat di buku paketnya. Di situ ada pada pembelajaran 4 subtema 1. Nah, bagaimana anakku? Hari ini kita sudah belajar materi mencari informasi dari teks eksplanasi. Kita juga sudah belajar bagaimana kita bertanggung jawab atas hak yang sudah anak-anakku dapatkan. Nah, anak-anakku maca nama tajang, demikianlah pemaparan materi dari Bapak Guru hari ini. Semoga anak-anakku dapat mengerti dan dapat menyelesaikan tugas yang Bapak Guru berikan. Bisa dikumpul pada Bapak atau Ibu gurunya yang ada di sekolahnya masing-masing. Pada akhirnya, Bapak Guru berpesan kepada semua anak-anakku di rumah atau dimanapun berada, agar mari kita selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu menerapkan pola hidup sehat, karena kita masih ada di dalam suasana pandemi COVID-19. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini hilang dari muka bumi ini. Akhir kata, Bapak Guru ucapkan selamat belajar, semangat belajar, salam maca, salam matajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.